Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Rahman Nurzalanti, NBI 11120000193, mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas R. Kali ini saya akan membahas tentang masalah yang saya ambil, yaitu tentang faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Masalahnya yaitu reformasi akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat, terutama berkaitan dengan perbaikan kualitas layanan publik. Namun, harapan itu dianggap masih jauh dari kenyataan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam masih belum optimal. Masih banyak keluhan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Dari segi tangible, kendala pelayanan di Dukcapil Kota Batam disebabkan kurangnya dana yang memadai untuk melengkapi fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana. Padahal, sarana dan prasarana tidak dapat dipungkiri merupakan hal esensial dalam membantu kelancaran pelayanan publik. Selain itu, kendala lain yang menghambat adalah dari faktor kepemimpinan dan kendala sebagian sumber daya manusia yang masih kurang bermutu dan berkualitas sehingga mempengaruhi terhadap proses pelayanan publik di Dukcapil Kota Batam. Dari segi responsif, kendala pelayanan di Dukcapil Kota Batam disebabkan oleh kurangnya pelatihan-pelatihan tentang program pelayanan prima yang diberikan kepada petugas, sehingga kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik. Dalam hal kejelasan prosedur di Dukcapil Kota Batam, kendalanya adalah soal sosialisasi yang mestinya terus ditingkatkan, karena masih terdapat kesalahpahaman antara petugas dan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, seperti mengurus surat pindah dan lain sebagainya. Dalam hal tanggap terhadap keluhan masyarakat, didapatkan kesimpulan bahwa yang menyebabkan kurang tanggapnya petugas terhadap keluhan masyarakat Kota Batam adalah karena sebagian petugas-petugas yang ada di Dukcapil Kota Batam masih menjadikan diri mereka sebagai orang yang melayani, sehingga ada beberapa orang petugas yang apatis terhadap keluhan masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan. Dari segi reliability, kendala yang menghambat pelayanan prima di Kota Batam yaitu keandalan petugas dari segi waktu yang cepat, tepat, dan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Belum terwujud sepenuhnya, sebab sebagian petugas masih mengharapkan pungli atau pungutan liar agar kepengurusan di Dukcapil mempermudah segala urusan. Belum lagi persoalan calo yang memanfaatkan situasi dan kondisi dengan uang jasa yang amat besar untuk mempermudah urusan dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari segi asuransi, kendala yang menghambat proses pelayanan prima di Dukcapil Kota Batam yaitu karena sumber daya manusianya yang statis atau tidak berkembang. Masih didapatkan sebagian petugas yang belum kompeten sesuai dengan tupoksinya. Jelas, faktor kompetensi ikut mempengaruhi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan dari segi empati, kendala faktor sikap individu petugas yang kadang tidak bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat. Namun, juga kesalahan tersebut tidak selalu sepenuhnya ada di pihak petugas di Dukcapil, karena ada juga sebagian masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan prosedur regulasi dokumen kependudukan, sehingga ini memunculkan permasalahan seperti data ganda, kurangnya kelengkapan berkas, dan lain sebagainya. Aktor dalam masalah ini yaitu aparat pemerintahan Kota Batam sebagai aktor utama di dalam masalah. Sebaiknya sebagai aparat pemerintah Kota Batam dapat memberikan solusi untuk setiap masalah yang terjadi, terutama pada aspek pelayanan, karena tolak ukur kepedulian terhadap masyarakat dilihat dari pelayanan. Masyarakat sebagai aktor atau bisa dianggap korban kurangnya pelayanan pemerintahan Kota Batam merasa dirugikan karena pelayanan adalah rasa kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk menyelesaikan dokumen-dokumen penting.
Hubungan antara kedua aktor tersebut, yaitu aparatur pemerintah sebagai pelaksana utama dalam proses pelayanan publik, secara kuantitas dan kualitas faktor SDM aparatur pemerintah terkait dengan kinerja birokrasi, kinerja organisasi, dengan perilaku birokrasi, perilaku organisasi, pola pikir, sehingga SDM harus mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan serta SDM sebagai penentu utama dalam pemberian pelayanan. Solusinya yaitu dengan penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Yang kedua yaitu pengembangan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang dapat secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Yang keempat yaitu pengembangan standar operating procedure. Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, diperlukan adanya standar operating procedure. Dengan adanya standar operating procedure, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan sesuai konsisten. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.